Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qafa bil jalali wal halali wal haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ummatal Islam wa ya murasal aqidah, la'ansa adusiyakum jami'an bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang saya anggap sebagai orang tua dan guru-guru saya semua. Malam hari ini kita lanjutkan Safinatul Najah, faslu syurutul qudwati ahada asyara. Syarat makmum dikatakan sah mengikuti imam, atau syarat-syarat makmum untuk mengikuti imam itu ahada asyara, ada 11. Yang pertama, alla ya'lamu butlana salati imamihi bihadati aw ghairihi. Makmum ini meyakini dan dia tidak tahu bahwa yang menjadi imam ini ada hadasnya, bihadasi aw ghairihi, dan lain semacam hadas. Jadi ketika seorang imam, misal dia buang angin, cuma masalahnya imam ini gak gentleman. Begitu dia buang angin, karena gak bersuara, karena gak bau, dia gak mau mundur ke belakang. Mungkin karena malu dan berbagai macam alasan. Apakah makmum batal sholatnya? Makmum tetap dia melanjutkan sholatnya. Yang menanggung dosanya adalah imam. Maka kata Syekh Muhammad Nur Matutu bin Makkah Al-Mukarramah, beliau mengatakan imam itu seperti orang yang sedang dagang. Kapan dia menjadi imam dan benar imamnya, maka pahalanya sangat besar. Tapi ketika imamnya salah, begitu pun dosa yang harus dia tanggung itu pun besar. Tapi ketika kita melihat dia terkena hadas, kita tahu bahwa imam ini batal sholatnya, maka di saat itu kita makmum tidak boleh ikut imam. Sah sholat kita kalau nggak tahu, tapi kalau kita tahu maka batal sholat kita. Maka di saat itu kita mufarrid, kita sholat memisahkan diri. Wa anna ya'taqada wujuba qada'iha alaihi. Makmum ini tidak meyakini bahwa imam ini wajib mengqada sholatnya. Imam ini wajib untuk mengulangi sholatnya karena nggak sah. Mungkin pernah saya sampaikan, ketika kita sholat itu kita harus menutup aurat kita. Kapan aurat kita terbuka? Kecuali tersikap dan langsung segera kita tutup. Terbuka dalam waktu yang lama, kita jalan-jalan ke mall, di tempat hiburan biasanya, atau di perkantoran, di kampus, ada musola yang kecil. Hampir setiap lantai itu ada musola. Yang menjadi imam itu pun yang ada di saat itu, siapapun bisa menjadi imam. Dan ketika imamnya itu dia sholat, ketika dia sujud, ketika dia ruku, ketika dia duduk, bajunya pendek, kelihatan auratnya di belakang, terangkat bajunya, kelihatan auratnya, maka di saat itu kita tidak boleh mengikutinya. Dan di saat itu pun kita harus mufarriq, memisahkan dia.
wa ayyakuna ma'muma, dan tidak boleh berimam kepada makmum. Yang dimaksud di sini orang yang nggak jelas mana imamnya. Karena ketika kita sholat ini berdua, laki-laki semua. Karena beda kalau perempuan. Jadi kalau jamaah, sholat berjamaah dengan istri di rumah, posisi istri itu nggak di samping kita, seperti ketika kita sholat kepada makmumnya juga laki-laki. Kalau makmumnya adalah perempuan, atau dia ibu kita, anak kita, istri kita di rumah, posisi berdirinya pas berdiri di belakang kita, di belakang imam. Hanya sekarang di media sosial rekam, unggah video sholat berjamaah di rumah. Yang masih muda-muda semuanya komen, apa kata dia? Pengen deh punya keluarga romantis, bisa sholat berjamaah bareng. Padahal posisinya berdiri di samping kanan suaminya. Berarti tidak sesuai dengan fikih yang diajarkan. Bagaimana posisi-posisi kita sholat? Bagaimana posisi sholat berjamaah tadi? Sampai dia bingung mana imamnya. Kalau orang belajar fikih mungkin dia paham. Karena boleh. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, ketika kita sholat berjamaah, makmum dengan imam hanya sholatnya berdua. Itu berdirinya sejajar, sah sholatnya, cuma dikatakan makruh. Cuma ada kelompok-kelompok lain, mazhabnya beda dari kita, bahkan mengatakan itu dianjurkan. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan? Diriwayatkan kepada Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Nabi ini pernah sholat dengan Sayyidina Abbas. Begitu dia sholat berjamaah dengan Rasul, Rasul tarik tangannya sejajar dengan Nabi. Tentu saja ini bukan sholat fardu 5 waktu, karena boleh saja melakukan sholat sunnah yang lain, mungkin sholat tarawih. Karena tidak selamanya Nabi itu sholat tarawihnya di masjid. Atau mungkin sholat duha. Apakah boleh sholat duha berjamaah? Kalau mazhab Imam Syafi'i, selama sholat duha itu dilakukan sekali-kali, misalkan sholat berjamaah dengan istri sholat duha sekali setahun, boleh. Yang nggak boleh itu dilakukan sering, apalagi setiap hari. Itu yang dilarang. Tapi kalau sholat tahajud pun dilakukan berjamaah. Jadi Nabi ini sholat di rumahnya dengan Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian menarik Abbas berada sejajar dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi seperti itu, ada orang udah kita tepuk, udah kita kasih tanda, udah dicolek, nggak ada satupun yang mundur. Kita nggak tahu mana makmumnya. Kalau kita punya teman yang lain, lebih baik kita membuat barisan sholat yang lain. Karena kita nggak boleh bermakmum kepada imam yang kita nggak tahu yang mana menjadi imam pada posisi tersebut. Wala ummiyah. Ummiyah ini tidak bisa baca tulis. Artinya orang yang gak fasih baca Quran. Makanya kan diantara syarat-syarat menjadi imam itu harus fasih, harus diantaranya pribumi di situ, orang tua berumur, bukan orang tua banget. Kalau udah tua banget justru suaranya gak bagus. Tapi kalaupun ada yang muda-muda, suaranya bagus, ilmunya tinggi, maka yang muda-muda yang baca, yang ummi, yang fasih baca Quran, biar gak dikritik. Masalahnya di masyarakat itu banyak orang yang mengkritik, imam ini gak benar baca Qurannya, salah, tadi salah lagi. Setiap hari imamnya dikritik. Terus kita bilang, kalau gitu besok antum yang jadi imam. Dia bilang gak siap jadi imam. Mengkritiknya mau, disuruh majunya gak mau. Ummiyah, orang pribumi. Makanya kalau ada orang baru sebulan, 2 bulan, gak boleh langsung kita percayakan menjadi pemimpin. Terkadang ada orang alim, imamahnya mantap, pakai jubah, jenggotnya panjang, diangkat jadi DKM. Padahal baru beberapa bulan tinggal. Beberapa bulan kemudian baru terlihat wataknya, kelompoknya, pemikirannya ternyata berbeda. Kalau bahasa orang di Bogor itu, musolahnya dicolok. Allahu Akbar.
wala umiyan, yang fasih baca Qur'annya. Boleh nggak imam salah-salah baca Qur'annya? Kalau dia masih belajar, masih boleh. Tapi kalau memang orang Fatihahnya terlalu banyak salah, fatal, karena Fatihah itu rukun, maka kita pun mufarrid hadis ini. Wa ala yataqaddam alaihi fil mawqif, wa la yataqaddam, tidak mendahului, tidak berada di posisi di muka imam. Ketika tadi sholat berjamaah berdua boleh sejajar dengan imam, tapi kenapa kita di mazhab Imam Syafi'i kita dianjurkan mundur sedikit ke belakang? Karena mewaspadai kita posisinya lebih depan daripada posisi makmum, posisi imam. Kapan posisi makmum itu posisinya lebih depan, walaupun bedanya sedikit dengan imam, maka nggak sah sholat makmum. Taqaddam alaihi wa ya'lam intiqalati imamihi, dan makmum ini pun tahu pergerakan imam. Jadi ketika sholat berjamaah, masjidnya 2 tingkat, imamnya di atas, kemudian masjid di lantai atas ini penuh, sholatnya di lantai bawah. Di lantai bawah itu suaranya nggak kedengeran, makmum di atas pun gak kelihatan, layar gak ada tanda-tanda kita tahu gerakan imam. Itu membuat kita gak khusyuk sholat, apalagi kedengarannya hanya samar-samar, karena gak kelihatan, gak ada orang kelihatan, maka gak boleh bermakmum. Banyak orang kita gak kedengaran sholat, gak kedengaran suara imam, tapi kita masih bermakmum, karena kita lihat pergerakan jamaah di depan atau di samping kita. Tapi saya pribadi gak khusyuk salat di dalam kondisi yang seperti itu. Ada masjid yang tidak menggunakan speaker dan masjidnya besar. Itu kalau hadirin ada dari pasar Citerep arah sirkuit Sentul, sebelum pintu sirkuit Sentul itu di sebelah kanan ada masjid besar. Di sebelah kanan, mampir sholat berjamaah di sana. Sampai hari ini mereka sholat 5 waktu sehari semalam, mereka baca doa kunut. Boleh, mazhab Imam Syafi'i boleh baca kunut sepanjang. Kenapa? Karena mereka melihat begitu banyak musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya di tengah pandemi Covid-19 ini kita dianjurkan oleh MUI untuk kunut nazilah. Di situ 5 waktu, sebelum Covid-19 pun udah kunut 5 waktu. Gak pakai speaker, masjidnya besar, lebar. Jadi kita sholat di sana tuh terasa gak khusyuk, karena kita melirik jamaah kiri kanan, apalagi dalam kondisi kita sujud. Dan jangan macam-macam di tempat itu, main handphone di dalam masjid, langsung diusir keluar, tegas pengurus. Wa ya'lamu intiqalat imamihi wa yajtami'a fi masjidi aw fi 300 dira'. Ini satu hal ini saya bingung tadi Pak. Biasanya saya kalau nggak bawa safinah, yang saya sampaikan itu bebas, umum. Atau saya biasanya kalau dalam perjalanan menuju taklim, kita bawa safinah. Begitu saya selesai sholat isya, biasanya di masjid itu, atau menunggu waktu isya, saya mampir sholat di jalan, saya buka safinah. Ada satu saya nggak ngerti, udah nggak jadi buka safinah, daripada bingung. Bahas umum. Tadi saya baca safinah itu di rumah, yang pengen saya sampaikan malam ini bingung, makanya saya tanya sama teman-teman, sama guru-guru. Saya bingung makna salasi mi'ati dharak. Ya kalau kita bodoh nggak perlu mengakui bahwa kita itu pintar, nggak perlu malu mengakui kebodohan kita. Karena kalau bicara pintar Pak, orang-orang yang hadir di sini lebih alim dari saya. Cuma izin Allah, saya bicara di sini latihan. Yang dimaksud di sini adalah makmum dengan imam ini. Tadi dibalas oleh salah satu guru saya. Makmum dengan imam di sini jaraknya itu tidak terlalu berjauhan. Dan di luar masjid jaraknya itu tidak lebih dari 300 zira'i,
Ini sekitar 14 meter. Saya kasih contoh bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, musola Al-Hidayah ini gak bisa nampung jamaah penuh. Karena gak bisa nampung jamaahnya, musola ini sampai belakang semuanya jamaahnya laki-laki. Perempuan kita taruh di mana? Rumah Pak Ihsan masih masuk 14 meter. Boleh ada perempuan kita kumpulkan sholatnya di sana, walaupun ada pembatas, walaupun ada jarak. Jadi ini makna daripada salati mi'ati dhira' takriban. Gak boleh lebih dari itu, gak boleh jauh. Karena syarat tadi harus didengar, harus dilihat, harus tahu pergerakan imam. Kalau di rumah Pak Ihsan mah kelihatan orang gerak di sini. Gak pakai speaker juga kedengeran. Tapi jangan sampai besok Pak Ihsan sholat maghrib di rumah itu nggak boleh kan? Bukan kondisi datang terus insya Allah. Luar biasa saya bilang. Ini dalam kondisi musola memang penuh, kita pergunakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Wa yanwiyal qudwati wil jamaah. Makmum ini harus berniat menjadi makmum, berniat mengikuti imam. Jadi kalau pertemuan minggu yang lalu kita membahas tempat-tempat di mana imam itu wajib berniat menjadi imam, ternyata makmum itu diharuskan, dianjurkan untuk berniat bermakmum untuk mengikuti imam. Wa yatawaffaka tasmu salatihima. Makmum dengan imam ini harus serasi gerakannya. Imamnya ruku, dia ruku. Imamnya sujud, dia pun ikut sujud. Wa alla yuhalifahu fi sunnati fahishal mukhalafati. Makmum dengan imam ini tidak memiliki perbedaan sunnah yang mencolok. Kalau perbedaan hanya kunut, itu tidak terlalu mencolok. Tapi yang repot itu seperti bacaan basmalah. Kalau mazhab Imam Syafi'i wajib membaca basmalah ketika kita sholat, membaca surah Al-Fatihah. Tapi ada saudara-saudara kita di luar sana, kelompok-kelompok di luar sana yang ketika sholat itu ada 3 macam. Jadi ada yang baca basmalah, ada yang baca basmalahnya tapi kecil, kemudian ada juga yang sama sekali tidak membaca basmalah. Kalau baca basmalahnya suaranya kecil, ini nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak pakai basmalah sama sekali, kita pengikut mazhab Imam Syafi'i di saat itu diharuskan untuk memisahkan diri. Karena kapan ada imam di dalam mazhab Imam Syafi'i dia tidak membaca basmalah, maka tidak sah sholatnya. Karena banyak yang begitu. Makanya kita harus tahu diri, kita harus tahu tempat di mana kita harus tampil. Kemudian yang terakhir, wa yatabi'u. Dia mau taat, patuh, mengikuti, nurut sama imam. Jadi kalau pembacaan basmalah ini, pernah teman saya yang muda itu yang hadir di taklim kita, beliau itu, karena memang beliau itu kan pesantren salaf. Pesantren salaf itu setiap hari kitab kuning. Kalau seperti Alfiyah Pak, makanya viral itu anak pesantren salaf kena razia oleh polisi. Kemudian dia disuruh mau dihukum. Ustaz Romi tadi ngomong, banyak orang yang gak hafal Pancasila, disuruh hafal Pancasila dia gak bisa. Anak pesantren, habis itu dia ditanya bisanya hafal apa. Saya hafalnya Alfiyah, disuruh hafal Alfiyah. Karena memang anak salafi itu Alfiyah itu Pak seperti mainan. Kalau di pesantren modern itu Pancasila wajib. Makanya di pesantren modern itu setiap Senin itu wajib kita upacara. Makanya salah kalau orang bilang anak pesantren itu nggak ngerti. Justru mereka yang diajarkan sejarah,
Makanya di pesantren pun wajib nonton G30 SPK. Wajib tuh. Dia itu sering selama dalam perjalanan sering takbir 2 kali. Saya sering nanya, Bang Antun ngapain takbir 2 kali? Dia bilang, selama ngaji Fathul Mu'in, kiai saya sampaikan ketika imamnya tidak membaca basmalah, maka tidak sah sholatnya bagi kita yang mazhabnya Imam Syafi'i. Dan dia di saat itu mufarrid karena masih rakaat pertama. Jadi dia batalkan sholatnya, dia takbir kembali. Gerakan kita tetap gerakan imam seperti sholat berjamaah, tapi mufarrid. Pada jam 9 ini saja pada malam hari ini, insyaallah. Ini santai-santai terus nih sekarang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu materi tentang sholat pembersihan imam dan makmum. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Mungkin ada